Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taska Artani dengan NIM 20324193, kelas PPKNE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Anak-anak, sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai ancaman militer dan non-militer terhadap NKRI. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai ancaman militer dan non-militer, anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui tentang ancaman militer dan non-militer? Mari kita simak video ini ya. Jadi, anak-anak, ancaman militer itu ancaman yang melibatkan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan nasional. Selanjutnya, itu ada sumber ancaman militer. Sumber ancaman militer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ancaman militer dalam negeri. Yang kedua itu ada ancaman militer di luar negeri. Ancaman militer dalam negeri itu ada disintegrasi negeri, mencakup berbagai bentuk pemberontakan atau separatisme yang didasarkan pada ketidakpuasan daerah dengan kebijakan pemerintahan pusat. Yang kedua itu ada keresahan sosial. Keresahan sosial itu adalah akibat dari ketidaksesuaian kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menyebabkan kerusuhan massal. Yang ketiga itu ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang tidak sesuai atau ekstrim dengan adat istiadat orang Indonesia. Yang keempat itu ada mekar, penggurian pemerintahan yang sah dan konstitusional. Yang kedua itu ada ancaman militer di luar negeri. Yang pertama itu ada pelanggaran batas negara oleh negara lain. Yang kedua itu ada pemberontakan senjata oleh negara lain. Yang ketiga itu ada aksi teror oleh terorisme internasional. Selanjutnya itu ada contoh dari ancaman militer terhadap negara. Yang pertama itu ada agresi. Agresi itu ancaman militer oleh negara terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan umum negara tersebut. Contohnya itu ada agresi Belanda kepada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu ada bombardemen. Bombardemen merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan senjata api hambatan oleh angkatan bersenjata negara lain. Contohnya itu bombardemen yang terjadi adalah pada saat Israel bombardemen berbatasan Rafah di Gaza. Yang ketiga itu ada invasi. Invasi itu sebuah negara melakukan invasi ke wilayah NKRI dengan senjata. Contohnya itu terjadi pada 30 Januari 1942. Awal Perang Dunia II terjadi di Pulau Ambon, Kepulauan Maluku. Peristiwa ini dikenal dengan Tempura Ambon. Yang keempat itu ada spionase. Spionase itu merupakan ancaman militer yang dilakukan oleh negara yang melakukan operasi mata-mata dan dilakukan oleh negara lain dengan tujuan mencari dan mendapatkan dokumentasi rahasia militer. Contohnya itu spionase asing di Indonesia adalah penyetapan oleh Badan Intelijen Australia. Yang kelima itu ada ancaman militer dengan motif teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau teroris internasional yang bekerja sama dengan teroris lokal. Yang keenam itu ada blokade, pelanggaran yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain di wilayah pelabuhan pantai atau wilayah udara NKRI. Yang ketujuh itu ada sabotase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan
tujuan merusak fasilitas militer dan benda penting lainnya. Nah, yang kedua itu ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu tidak fisik, ancaman militer dan biasanya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer itu mencakup ancaman terhadap keamanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan penahanan. Selanjutnya itu ada contoh ancaman non-militer. Yang pertama itu ada ancaman berdimensi ideologi. Sistem politik internasional berubah sejak runtuh Uni Soviet. Akibatnya ideologi komunis tidak lagi populer. Risiko ideologi masih perlu dipertimbangkan. Yang kedua itu ancaman dengan dimensi politik menjadi alat utama untuk memicu perang, menunjukkan bahwa ancaman politik dapat meruntuhkan pemerintahan, bahkan menghancurkan negara melalui politik seperti hak asasi manusia. Masyarakat internasional masuk ke dalam urusan suatu negara. Yang ketiga itu ada ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi itu sangat mempengaruhi posisi setiap negara internasional. Sudah jelas bahwa kekuatan pertahanan suatu negara sangat bergantungan pada kondisi ekonominya. Yang keempat itu ada ancaman berdimensi sosial budaya. Isu-isu seperti kemiskinan, kebutuhan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Yang kelima itu ada ancaman dimensi teknologi informasi kejahatan terus menggantungi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pekat yang berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam itu ada ancaman berdimensi keselamatan umum. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami mengancam keselamatan umum. Ancaman ini biasanya disebabkan oleh manusia seperti penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, membuang limbah industri, kebakaran, dan kecelakaan transformasi. Semoga dengan pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.